Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Maliha. Hari ini Bu Maliha akan mengajar anak-anak kelas 7. Untuk anak-anak kelas 7, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Anak-anak kelas 7 yang Bu Maliha sayangi, hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Hari ini kita akan coba mengkaji tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di dalam pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin ada beberapa hal yang harus Bu Maliha sampaikan. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang perjuangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang perjuangan Umar bin Khattab dalam meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kisah dari Utsman bin Affan dalam memperjuangkan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yang akan kita kaji adalah kisah perjuangan dari Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, untuk pertemuan kali ini Bu Maliha akan mengkaji satu terlebih dahulu, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sudah siap belajar bersama? Anak-anak, Khulafaur Rasyidin ini merupakan pimpinan yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Khulafaur Rasyidin ini merupakan pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam, karena Rasulullah SAW ini telah wafat. Tercatat dalam sejarah bahwasannya Khulafaur Rasyidin ini merupakan pribadi-pribadi terbaik hasil dari didikan Rasulullah SAW yang memiliki sifat terpuji, kemudian pengabdiannya terhadap agama Islam ini sudah tidak diragukan lagi dan tidak disangsikan lagi. Itu artinya selain mereka adalah sosok-sosok ataupun pribadi yang baik, yang terpuji, mereka merupakan pejuang agama Islam di masa Rasulullah SAW. Maka dari itu, sepeninggal Rasulullah SAW ada 4 tokoh penerus perjuangan kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan kali ini, Bu Maliha akan menjelaskan tentang perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam meneruskan perjuangan kepemimpinan Rasulullah SAW. Anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau memiliki nama Abdullah bin Abu Quhafah. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq ini dikenal dengan nama Abdul Ka'bah. Nah, beliau diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq yang artinya benar. Ini karena apa? Nah, karena pada peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW ini bercerita tentang perjalanan beliau sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika mendengar hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang Islam pertama yang membenarkan perjalanan Rasulullah SAW. Maka beliau diberi gelar oleh Rasulullah dengan gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu tokoh As-Sabiqunal Awwalun. Anak-anak masih ingat pembahasan tentang As-Sabiqunal Awwalun? Iya, As-Sabiqunal Awwalun ini merupakan orang-orang pertama yang masuk Islam. Ketika masuk Islam, beliau Abu Bakar As-Siddiq ini mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk membela agama Islam. Jadi, kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq ini sudah tidak diragukan lagi. Perjuangan beliau sudah tidak diragukan lagi karena beliau rela berkorban untuk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sosok yang patuh dan taat pada ajaran agama Islam. Oleh karena itu, ini merupakan sosok Khulafaur Rasyidin yang bisa kita teladani.
Baik, itu tadi materi kita tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bu Mali harapkan dengan mempelajari Abu Bakar As-Siddiq, anak-anak bisa terinspirasi betapa seorang pemimpin itu tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang dimiliki, tetapi akhlak mulia, kemudian perilaku terpuji ini juga menjadi salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu tadi yang bisa Bu Maliha sampaikan. Semoga anak-anak bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.